Baik, kita mulai saja ya sambil nunggu yang lain. Waktunya sampai 2.30 sudah berjalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semua ya. Hari ini kita masuk di perkuliahan mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Untuk pertemuan ketiga ya, topik kita berkaitan dengan pasar finansial dan teori suku bunga. Oke, materi sudah saya share tadi ya, nanti silakan dibaca-baca. Kita lihat sekuritas ya, apa yang dimaksud dengan sekuritas. Jadi sekuritas ini secara umumnya adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat ya. Nah, sifatnya yang liquid tadi membuat sekuritas ini bisa ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Jadi gampang gitu ya, gampang untuk kita butuh uang, gampang untuk dicairkan. Sekuritas juga diartikan sebagai bentuk pemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas tadi. Jadi sekuritas ini kayak saham gitu atau surat utang obligasi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan menerbitkan sekuritas dan kita membelinya, nah kita dalam artian di sini kita punya hak kekayaan atas perusahaan tersebut sebesar persentase saham tadi ya, sekuritas tadi. Jenis sekuritas finansial ya. Jadi ada banyak cara mengkategorikan sekuritas atau aktiva finansial ya. Jadi aktiva finansial tadi bisa dibagi menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung bisa dibagi lagi instrumen pasar uang, instrumen pasar modal, instrumen turunan. Nah, untuk instrumen pasar modal yang sering kita temui itu bisa berupa investasi penghasilan tetap dan investasi modal sendiri. Kita lihat satu-satu ya. Sekuritas pasar uang ya. Sekuritas pasar uang ini terdiri dari instrumen utang jangka pendek yang dijual oleh pemerintah, institusi keuangan dan perusahaan. Karakteristiknya usianya itu 1 tahun atau kurang ya. Yang dibilang jangka pendek karena kurang maksimal 1 tahun atau kurang. Contohnya kalau ada sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, Cibor ya, Jakarta Interbank Overdraft Deposito ya. Kemudian sertifikat Bank Indonesia SPI ini merupakan surat utang Bank Indonesia yang berjangka kurang dari setahun. SBI ini digunakan oleh Bank Indonesia untuk apa? Sebagai salah satu alat untuk mengelola tingkat suku bunga. Kalau di Amerika itu namanya Treasury bills, gitu ya. Jadi ini surat utang ini nanti mengeluarkan Bank Indonesia ya. Terus commercial paper, ya. Ini surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan. Syarat utang ini biasanya tanpa jaminan ya. Tapi dengan catatan reputasi penerbitnya itu harus bagus gitu ya. Jadi tidak ada masalah berkaitan dengan Cibor, Jakarta Interbank Overdraft ya, suku bunga pinjaman antar bank-bank di Jakarta. Oke, kemudian sekuritas pasar yang kedua, sekuritas pasar modal. Sekuritas pasar modal ini terdiri dari instrumen dengan usia lebih dari 1 tahun hingga tak terhingga atau tanpa waktu jatuh tempo. Ya, jadi waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, untuk ini terbagi dua, ya, sekuritas yang memberikan penghasilan tetap dan sekuritas yang menawarkan partisipasi kepemilikan. Ya, kalau sekuritas yang memberikan penghasilan tetap itu misalnya obligasi dengan bunga tetap, ya, flat per berapa, misalnya 6 bulan, berapa persen tingkat bunganya gitu ya. Kalau sekuritas yang menawarkan partisipasi kepemilikan ini misalnya saham biasa contohnya.
Saham preferen bagaimana? Ini merupakan instrumen yang memiliki sifat gabungan dari kedua jenis sekuritas tadi di atas ini. Ya, preferen itu yang sudah dikeluarkan, ditarik kembali gitu ya, terus dijual lagi ya, dengan saham preferen. Kemudian ada sekuritas turunan, derivatif sekuritas. Sekuritas turunan adalah sekuritas yang nilainya dikaitkan dengan aktiva atau sekuritas lain. Sekuritas utamanya namanya obligasi dan saham. Contohnya option atau future ya. Tujuan utama diciptakan sekuritas turunannya apa? Untuk melakukan hedging, pengurangan risiko gitu ya. Option. Option ini maksudnya apa? Ya, suatu kontrak antara dua pihak, pihak penjual option dan pihak pembeli option. Ya. Ini option ini masuk dari kategori sekuritas turunan tadi. Ya. Nah, untuk melakukan apa? Transaksi jual beli suatu aktiva tertentu pada harga dan tanggal pembayaran yang telah disepakati. Ya. Futures kemana? Suatu kontrak antara dua pihak untuk melakukan transaksi ya, penjualan atau pembelian terhadap suatu aktiva di masa mendatang di mana harga telah disepakati hari ini. Jadi harganya itu sudah disepakati sebelumnya. Misalnya gini, Anda membeli 1.000 US dollar future dari BI untuk penyerahan 3 bulan mendatang dengan harga 10.000 per US dollarnya. 3 bulan mendatang, berapapun kurs yang berlaku, ya Anda harus melaksanakan kewajiban Anda untuk membelinya dengan harga 1.000 US dollar pada membeli 1.000 US dollar dengan harga 10.000 per US dollar. Ya, jadi kalau misalnya 3 bulan mendatang kursnya lagi tinggi, harga kursnya 15.000, untung berarti gitu kan, kita cuma bayar 10.000 per US dollarnya. Kalau harganya ternyata rendah, cuma 8.000, berarti kita rugi. Tapi itu sudah kesepakatan. Jadi tidak ya mau untung mau rugi ya nasib-nasib tenang gitu ya. Jadi sudah disepakati di jauh-jauh hari. Wow. Kemudian ada namanya investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung melalui reksadana. Ya. Ini bagaimana? Jadi calon investor selain membeli secara langsung saham biasa dan obligasinya di bursa efek, bisa juga membeli sekuritas tadi secara tidak langsung dengan cara membeli apa? Membeli saham perusahaan investasi yang disebut dengan reksadana. Ya. Nah, ada dua macam reksadana, open end, close end. Open end ini gimana? Reksadana yang open end ini dapat dijual kembali kepada perusahaan penerbitnya. Jadi kita misalnya ada perusahaan Pertamina jual sahamnya, kita bisa jual kembali. Kalau close end tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan penerbitnya. Oke. Lalu fungsi dari pasar finansial tadi apa? Ya, mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang kelebihan dana itu kemana mau mereka simpan? Kalau disimpan gitu aja kayaknya tidak memberikan imbal balik yang lebih gitu ya. Tapi diinvestasikan. Sekarang bentuk investasi bisa investasikan ke modal saham, pasar saham ya. Di sinilah makanya sudah tidak awam lagi ya, bursa efek gitu ya, tempat pasar modal. Situ perusahaan-perusahaan yang butuh dana bisa menerbitkan obligasi atau menjual sahamnya ya untuk memperoleh dana. Lalu bagaimana penentuan tingkat suku bunga tadi ya? Jadi suku bunga ini merupakan harga yang dibayar untuk dana atau modal. Tingkat suku bunga tadi tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya permintaan akan dana, penawaran dana ya.
Kita lihat nih. Ada hubungan antara inflasi dan suku bunga. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum terjadi karena adanya pertumbuhan uang melebihi pertumbuhan produksi barang dan jasa. Nah, misalnya bagaimana? Saat ini misalnya harga beras, 1 kilo beras itu katakanlah Rp1.000 ya. Jika kalian meminjamkan 10.000, berarti kalian meminjamkan 10 kilo beras. Jika kalian menginginkan bunga 10% per tahun, berarti kalian hendak apa? 10 kilo beras tadi akan menjadi 11 kilo, ya. 10% per tahun, 10% dari 10.000 mah 1.000, jadi 11.000 kan. Jadi kalau misalnya terjadi inflasi 20% per tahun, maka berapa kilo kan beras yang dapat Anda beli 1 tahun kemudian gitu. Jadi 1 tahun kemudian uang yang diterima tadi bagaimana? Kita hitung 10.000 ditambah bunganya 1.000, 11.000. Harga beras saat itu naik dari 1.000 menjadi 1.200 per kilo. Jadi dengan uang 11.000 tadi kita hanya bisa membeli 9,16 kilo, bukan 11 kilo beras gitu ya. Atau dengan arti kata uang sekarang itu nilainya semakin kecil ya untuk beberapa tahun ke depan, beda nilainya dibandingkan dengan nilai uang di beberapa tahun ke depan. Misalnya kalian punya uang sekarang 100.000, bisa beli apa 100.000? Katakanlah beli baju 1 potong. 10 tahun yang akan datang, dapat nggak uang 100.000 beli 1 potong baju? Itu belum. Nah, di situ loh maksudnya terjadi inflasi, ya, penurunan nilai uang. Nah, ini masih ada berapa slide lagi, 7 slide lagi. Silakan nanti Anda baca-baca ya, selebihnya ya. Nah, masih berkaitan dengan pasar finansial. Absen dulu ya, karena waktunya sudah mau habis. Nanti lanjut sama materi yang lain ya. Partisipan Andi Fitriani, hadir ya. Saya, Bu. Anti Wijayanti, hadir. Kasmida. Saya, Bu. Linda Sutiana. Bu. Saya, Siapa Bu. lagi? Regita. Saya, Bu. Ya, makan siang Regita. Udah, Bu. Anggi Fitriani. Aku mau dipanggil, Bu. Bu, siapa ini yang ganteng ini? Inilah masih Bu cari namanya. Rizky Jidan. Lo lagi ngapain Rizky Jidan? Udah makan siang nggak Rizky? Aduh. Hah? Yang paling ganteng sendiri dia di sini, ya kan? Dipanggil lah, masa Ibu lupa? Iya, nggak ada kawanku, Bu. Ibu lagi sibuk. Nah, udah. Sampai di sini aja. Ada yang belum dipanggil namanya? 1, 2, 3 pas ya. 7 orang sama Ibu. Oke. Lebihnya nanti dibaca-baca lagi. Sudah saya absen. Saya kira cukup sampai di sini ya Zoom kita. Nanti lebih kurang saya mohon maaf. Kita sambung lagi minggu depan kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.